Guys, dari ujung sana tuh pinggir jalan raya sampai ke ujung sana itu mobil berjajaran di luar semua, sahabat. Gak ada yang dimasukin ke dalam, paling cuma dikasih teduh seperti ini nih, sahabat. Nah, seperti ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, amin. Nah, sahabat, video kali ini saya mau ngebahas tentang para TKW ataupun juga TKI ya yang ilegal. Karena semalam saya mendapatkan informasi dari salah satu teman yang katanya sekarang banyak TKW dan TKI ilegal yang ditangkap di Masjidil Haram ya, sahabat. Kenapa mereka bisa ditangkap di dalam Masjidil Haram? Para TKI dan TKW ini, sahabat, mereka kerja menjadi pendorong ya, pendorong lansia atau orang-orang yang sudah tidak mampu jalan ya, baik orang tua ataupun juga masih muda, intinya orang yang sudah tidak bisa jalan, sahabat. Dan itu gajinya, sahabat, emang cukup lumayan ya kalau sewaktu musim haji. Menurut informasi yang saya dapatkan dari orang yang kerjanya juga ya, sahabat, karena dulu ngontrak sama saya, katanya itu satu orangnya itu digaji 500 real ya, sahabat, kalau musim haji itu. Cuman mendorong saat tawaf dan sa'i, katanya seperti itu, sahabat. Kalau lainnya saya tidak menanyakan secara jelas ya. Dan sampai sekarang saya belum ketemu lagi tuh sama teman, karena si teman saya itu sekarang dia kerjanya di Madinah, sahabat, di Matam. Nah, untuk teman-teman TKI ataupun juga TKW yang ilegal, saya harap kalian jangan coba-coba untuk berani kerja di Masjidil Haram, karena saking banyaknya yang kena tangkap saat mendorong atau bekerja mendorong lansia seperti itu, orang yang sudah tidak mampu jalan. Jadi si polisi-polisi yang ada di Masjidil Haram itu, sahabat, sedikit sudah tahu nih sekarang bahwa yang kerja mendorong itu TKW dan TKI yang ilegal. Seperti di video ini nih, sahabat, ada beberapa TKW, kurang lebih mungkin 10, dan para TKW ini sudah ditangkap sama polisi, guys. Mungkin ini di dalam tarhil atau di kantor polisi ya. Nah, ini videonya, sahabat. Nah, seperti itu ya, sahabat. Saya cuma berpesan kalau misalkan teman-teman masih pengen bekerja di Arab Saudi, masih kepengen mencari nafkah buat keluarganya, buat anaknya, buat suaminya yang di Indonesia, sekalipun pekerjaan di Masjidil Haram itu baik menurut kalian, menurut teman-teman, akan tetapi itu sangat benar-benar beresiko ya, sahabat. Karena mungkin teman-teman juga tahu yang namanya di Masjidil Haram itu tidak mungkin tidak ada petugas kepolisian, sahabat. Jadi maka dari itu saya hanya ingin berpesan ke teman-teman, karena ini, sahabat, bukan cuman yang kemarin-kemarin aja ya atau tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun dulu juga sempat ada, sahabat, yang kerja tapi waktu itu TKI yang ilegal ya, sahabat. Dia kerja, setelah itu dia kena tangkap, dan dia ngomongin juga gajinya waktu itu 500 real, sahabat, satu orang lansia ya, sahabat, orang yang sudah tidak mampu jalan. Dan sekarang dia sudah pulang ke Indonesia, dan itu teman saya, sahabat, namanya Andre, orang Tegal Huni ya, sahabat, setengah jam dari rumah saya, sahabat. Dan dia sekarang sudah pulang ke Indonesia karena ditangkap sewaktu kerja mendorong lansia di Masjidil Haram. Kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, so tahu ngebahas TKW yang kabur atau jadi kaburan di kota Mekah atau Madinah ya, TKI ataupun juga TKW, sahabat, banyak TKW yang dari Jeddah ke Mekah, banyak juga dari Mekah ke Jeddah, banyak juga dari Jeddah ke Madinah, banyak juga dari Madinah ke Jeddah, sahabat. Jadi, sahabat, si TKW kaburan itu ke sana ke sini ya. Kalau misalkan di Jeddah tidak ada pekerjaan, di Mekah ada, dia berangkat ke Mekah. Misalkan di Mekah tidak ada pekerjaan, dia misalkan berangkat kemana, ke Madinah atau semisalkan ke Jeddah lagi. Jadi mendingan untuk teman-teman TKI ataupun juga TKW yang ada di Arab Saudi, khususnya ini TKW ya, sahabat. Kalau TKW kan bekerja di madam-madam juga di Jeddah itu sangat banyak ya, sahabat, untuk TKW yang kaburan. Jadi pekerjaan TKW itu bukan sedikit, sahabat, dibanding laki-laki ya.
kalau laki-laki itu agak sedikit susah mencari pekerjaan. Kalau TKW dari gaji mulai 2000 sampai 2500, bahkan mungkin saja ada gaji yang sampai 3000 ada ya sahabat. Kalau misalkan TKW-nya itu rajin, terus pinter masak, serba bisalah intinya seperti itu, dan mau juga mengurus anak. Ada juga yang gajinya besar seperti itu ya sahabat. Ini hanya saran aja buat para TKW, dibanding kalian mencari pekerjaan mendorong lansia di Masjidil Haram, sekalipun itu gajinya besar. Kalau misalkan gajinya satu orang 500, ambillah misalkan dalam jangka 1 minggu itu dapat 3 orang. Misalkan itu 1 minggu aja mungkin sudah sampai 1500. Kalau misalkan 1 minggu dapat 3 orang lansia aja atau kerja mendorong, itu sudah sekitaran 1500 ya dalam jangka 1 minggu. Berarti kalau misalkan sebulan itu mendapatkan uangnya sekitaran 6.000 ya. Itu mungkin uang Indonesia sahabat sekitaran 20 juta kurang lebih ya. Bahkan mungkin menurut saya itu lebih ya sahabat. Seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Aduh, ini ada kucing guys. Kucing. Nah seperti itu ya sahabat, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan yang saya ucapkan dari bahasan-bahasan ini, mohon dimaafkan aja. Saya hanya ingin ngasih tahu dan menginformasikan untuk para TKI ataupun juga TKW yang kaburan, khususnya yang ada di Jeddah, Mekah ataupun juga Madinah. Carilah pekerjaan yang membuat kalian itu bisa aman dari penangkapan. Menurut saya TKW bisa aman, sedikit aman ya, kerja di rumah madam aja, yang pulangnya 1 bulan 2 kali atau misalkan 1 bulan 1 kali, seperti itu ya sahabat. Terima kasih buat semuanya, mohon dimaafkan. Segitu aja ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Oh sahabat, di Arab Saudi udah mulai banyak tumbuh-tumbuhan hijau sahabat, Masya Allah ya. Oh, seperti ini sahabat sekarang di Arab Saudi.